selamat malam. Oke, Malam. yang saat ini sudah bergabung Ibu Eni ya. Iya, Mbak Sofi, selamat malam. Bu Eni, kita masih menunggu Putri Komarudin dan juga Angga Wira, tapi saya ngobrol dulu dengan Bu Eni nih. Bu Eni, kalau untuk keputusan yang disetujui oleh DPR, keputusan pemerintah yang akhirnya disetujui oleh DPR untuk membentuk Kementerian Investasi, menurut Anda apa sih yang harus jadi catatan? Iya, Mbak Sofi sebenarnya ini bukan pembentukan baru ya, tapi perubahan nomenklatur. Jadi BKPM yang selama ini menjadi lembaga atau badan, ini dirubah menjadi kementerian. Jadi bukan pembentukan baru sebenarnya. Jadi ini transformasi dari BKPM menjadi Kementerian Investasi. Itu kita pasti mendukung itu, karena kalau menjadi kementerian ini apalagi nanti kementerian ini bisa teknis gitu kan, jadi mampu untuk mengeksekusi berbagai macam prioritas pemerintah untuk memberikan berbagai macam kemudahan maupun insentif investasi. Tetapi yang menjadi persoalan ini bagaimana nanti kelembagaan yang berhubungan dengan daerah. Jadi problem investasi ini kan memang lintas sektor dan juga lintas daerah. Selama ini BKPM ini tidak punya garis koordinasi dengan daerah. Jadi BKMD daerah ini terputus koordinasinya. Berbeda waktu era dulu zaman Orde Baru kita. Tunggu, Bu Eni, menurut Anda kenapa dengan adanya kementerian ini kemudian BKPMD jadi harus terputus? Iya, karena kan memang setelah otonomi daerah, ini kan masing-masing daerah diberikan kewenangan masing-masing sehingga tidak ada garis struktural antara BKPM dengan BKMD di masing-masing daerah. Nah, pertanyaannya nanti setelah lembaga atau Kementerian Investasi ini terbentuk, apakah dengan sendirinya kementerian teknis atau dinas-dinas, kalau kementerian kan biasanya di daerah itu dinas. Ada dinas ya, betul. Kementerian Perindustrian, dinas perindustrian gitu kan. Nah, nanti bagaimana? Apakah dengan sendirinya BKPMD daerah ini juga akan terintegrasi dengan Kementerian Investasi nantinya gitu. Oke. Saya sudah tersambung dengan Putri Komarudin. Selamat malam, Mbak Putri. Selamat malam, Mbak Sofi. Mas Angga Wira juga, selamat malam. Malam, Mbak Sofi. Aman ya suara ya? Malam, Mbak. Aman. Oke, Bu Eni tadi saya sudah catat apa yang dikhawatirkan oleh Bu Eni, nanti kita tanyakan kepada narasumber yang lain, tapi saya mau ke Mbak Putri lebih dulu. Jadi kalau DPR sudah menyetujui usulan pemerintah untuk membentuk Kementerian Investasi, BKPM naik level begitu katanya, apa alasannya? Ya. Kalau kami dari DPR sebenarnya selalu mendukung semua solusi yang ditawarkan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa pemulihan ekonomi pasca pandemi ini bisa berjalan dengan baik. Dan memang pembentukan kementerian baru ini merupakan kewenangan presiden yang dilakukan tentu berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dan tentu pembentukan ini juga dilakukan presiden dengan pertimbangan efisiensi, efektivitas, cakupan beban tugas, dan juga perkembangan lingkungan global sendiri dengan adanya pandemi COVID-19 dan sebagainya. Dan maka dari itu Kementerian Investasi ini kita di DPR melihat dibentuk dengan mempertimbangkan kebutuhan bahwa ada urgensi untuk meningkatkan investasi dan juga penciptaan lapangan kerja guna memulihkan perekonomian nasional yang terdampak pandemi gitu. Oke, yang jadi pertanyaan kalau kemudian ada Kementerian Investasi, ini kan berarti BKPM berubah ya, tidak ada pembentukan baru. Tapi bagaimana jatuhnya berarti akan ada di bawahnya Pak Luhut juga? Marinvest ya? Ya, sepertinya begitu. Cuman kan tadi baru saja dilakukan pembahasan di level paripurna dan tentu pembentukan kementerian ini masih akan melewati proses yang sangat panjang dari sisi nomenklatur di mana dia akan bertugas dan sebagainya gitu. Karena memang ini merupakan wewenang penuh presiden seperti yang tadi saya sebutkan dan begitu juga dengan nantinya siapa yang akan menjadi menteri investasinya. Oke. Kita sebenarnya sudah punya Kementerian Menko Marinvest begitu yang skala cakupannya itu luar biasa besarnya, maritim dan juga investasi. Terus kemudian ada BKPM sendiri. Kenapa kira-kira
Apa yang disampaikan pemerintah sebagai alasan sehingga BKPM harus berubah menjadi Kementerian Investasi? Apakah selama ini Menko Marinvest kemudian BKPM dianggap kurang efektif begitu untuk mendatangkan investasi? Ya, tentu kalau yang selalu disampaikan kepada pemerintah, kepada kita adalah bagaimana Kementerian Investasi ini dapat menjadi tempat di mana kebijakan terkait investasi, termasuk birokrasi dan juga administrasi kemudahan berusahanya nanti dilaksanakan secara lebih terpadu dan juga lebih terarah gitu. Jadi nanti rencana kerja anggaran kementerian ini juga dapat disusun bersama dengan DPR RI nantinya dengan mitranya, dengan tetap mempertimbangkan iklim dari investasi nasional yang tentu harus kita usahakan tetap bisa berdaya saing dan juga forward looking gitu guna menggenjot TMA dan juga PMDN. Sehingga tentu peranan kementerian ini menjadi sangatlah krusial nantinya untuk mengintegrasikan semua kebijakan investasi di berbagai sektor. Apakah artinya pemerintah mau bilang dengan skema yang saat ini Kemenko Marinvest dan juga BKPM itu belum berhasil memangkas atau mengefektifkan izin usaha? Iya, pemerintah kita memang kita lihat selalu muncul dengan ide-ide terbaru sesuai dengan evaluasi yang telah ada gitu. Apalagi dengan adanya tantangan pandemi ini kan sebenarnya banyak kreativitas yang harus dimunculkan dari sisi birokrasinya. Bagaimana kita bisa memangkas hal-hal yang sekiranya mungkin dikira lebih perlu efisien lagi. Oke, lebih perlu efisien lagi karena yang sebelumnya belum terlalu efisien begitu ya. Tapi begini, ada pernyataan atau mungkin juga pertanyaan dari Bu Eni tadi yang menarik. Apa kabar dengan BKM di daerah setelah nantinya BKPM itu naik menjadi kementerian? Iya, tentu tadi yang seperti sudah saya sebutkan, nomenklatur dan juga teknis dari organisasinya itu menjadi kewenangan penuh dari Presiden karena setelah rapat paripurna tadi dibutuhkan kepres untuk memastikan bahwa kementerian ini bisa berjalan karena kita tahu juga banyak sekali badan-badan yang sudah ada diundang-undangkan tetapi sampai hari ini belum ada gitu wujudnya. Soal BKMD ini berarti belum masuk dalam presentasi atau keterangan dari pemerintah ya ke DPR ya? Iya. Belum ya, oke. Saya beralih ke Bung Angga Wira. Selamat malam Bung Angga Wira. Anda dari HIPMI. Dari HIPMI, apa yang bisa Anda sampaikan soal rencana pemerintah ini? Pertama perlu saya luruskan di statement dari Mbak Eni ya, bahwa posisi start itu tidak ada yang namanya BKMD. Yang ada adalah DPTSP, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan pintu yang memang itu tersebar di seluruh daerah baik tingkat 1 dan tingkat 2. Itu dinas di bawah? Dinas itu di bawah kabupaten kota dan provinsi memang. Kementeriannya ada kaitannya dengan kementerian? Ya, berkoordinasi dengan BKPM selama ini gitu. Jadi saya rasa untuk soal koordinasi dan secara hubungan struktural tidak ada masalah seperti itu. Dan memang seperti yang disampaikan tadi juga oleh Putri bahwa ini kan memang continuous improvement lah, penyempurnaan dari evaluasi yang ada oleh pemerintah. Misalnya selama ini mungkin sebelumnya OSS misalnya One Single Submission itu adanya di Kemenko, tapi belum lama ini dipindahkan ke BKPM sebagai pusat perizinan satu pintu. Jadi memang ini juga merupakan follow up dari Undang-Undang Cipta Kerja, bagaimana kita harus lebih efektif, efisien, dan cepat dalam merespon perubahan yang ada. Nah, tentunya kami juga dari HIPMI berharap apa-apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah ini harus cepat segera dieksekusi secara teknis juga gitu. Oke, tapi begini, Anda kan masuk jadi anggota Komite Investasi BKPM. Bisakah diberi gambaran kalau kemudian pemerintah memilih untuk mengubah BKPM menjadi kementerian, selama ini kinerjanya seperti apa? Ya, ini kan salah satu hal yang saya rasa untuk menjawab semua tantangan perubahan yang ada, kompetisi menarik investasi dari luar ini saya rasa kita bersaing cukup ketat di negara-negara di ASEAN. Jadi BKPM saja belum cukup, Bung Angga? Ya, artinya bukan belum cukup. Ini kan dalam rangka merespon. Cara ini kan artinya bukan suatu hal yang baru, tapi penyempurnaan dari yang ada. Nah, harapannya dengan posisi BKPM yang menjadi kementerian, ini kan secara koordinatif tadi juga
Mbak Putri dari DPR sudah sampaikan misalnya mitra kerjanya dengan siapa, karena BKPM kan selama ini mitra kerjanya dengan Komisi 6. Apakah ketika misalnya menjadi kementerian bisa saja misalnya dengan Komisi 11 misalnya yang berhubungan dengan keuangan dan investasi misalnya seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini tentunya perlu menjawab semua perubahan-perubahan tantangan yang ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja, karena ini kan banyak perban yang harus dikoordinasikan. Saya rasa penaikan level BKPM jadi kementerian ini menjadi salah satu jawaban juga dalam proses penyempurnaan yang ada. Saya tidak pasti masyarakat juga akan mendukung kalau ini menjadi sebuah solusi yang baik begitu untuk investasi jangka panjang kita. Karena bagaimanapun perbaikan itu harus selalu dilakukan. Tapi yang membuat masyarakat jadi bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi dengan Kemenko Marinvest saat ini dan juga BKPM sehingga perlu kemudian sampai ada kementerian baru. Karena selama ini BKPM ya BKPM saja begitu. Kita belum pernah punya kementerian investasi, Bung Angga. Ya, saya rasa sih dari sisi target-target KPI yang ditetapkan oleh Presiden, misalnya target investasi yang dicapai di tahun ini, BKPM bisa menjawab dengan bisa mencapai target yang ditetapkan oleh Presiden misalnya. Saya rasa sebenarnya tidak ada masalah, hanya memang perlu dalam konteks ini, perlu peningkatan itu sehingga koordinasi antar KL, kelembagaan, kementerian dan kelembagaan itu bisa berjalan lebih baik lagi. Selama ini memang BKPM juga secara koordinatif di bawahnya Kemenko Marinvest dan juga Kemenko Perekonomian secara koordinasi. Jadi saya rasa itu tidak ada masalah secara teknis, hanya memang ini Presiden melihat perlu adanya peningkatan status kelembagaan sehingga memudahkan untuk berkoordinasi. Sudah mendengar penjelasan lumayan komplit dari Mbak Putri dan juga Bung Angga. Nanti akan direspons oleh Bu Eni sesaat lagi. Kita akan jeda, saudara, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, saatnya Bu Eni dari Indef untuk memberikan respons. Tadi sudah mendengar dari Mbak Putri, sudah mendengar dari Bung Angga. Bu Eni, silakan. Ya, pertama terima kasih Bung Angga tadi telah meralat ya. Jadi memang sekarang bukan BKPMD tetapi BTSP daerah. Tetapi kedudukannya sama. Jadi sekalipun PTSP daerah-daerah ini bisa berkoordinasi dengan BKPM, tetapi BKPM tidak punya kewenangan maupun otorisasi secara struktural untuk memerintah, apalagi memaksa bagaimana kebijakan-kebijakan PTSP di daerah, apalagi eksekusinya. Nah, sebenarnya dari tadi pertanyaan Mbak Sofi itu ini gitu kan, sebenarnya apa sih urgensi mengapa BKPM ini perlu ditransformasikan menjadi kementerian teknis. Jadi selama ini BKPM ini tidak punya kewenangan eksekusi. Jadi kewenangannya itu lebih banyak ya hanya sebagai koordinasi gitu. Dan lebih khusus lagi selama ini BKPM seolah-olah hanya sebagai badan promosi investasi. Karena setelah BKPM ini mampu menggait investor masuk dan menyetujuinya, tapi kendalanya di realisasi investasi. Realisasi investasi itu persoalan di sektoral dan di daerah-daerah. Nah, ini yang selama ini tidak terintegrasi. Nah, mengapa baru muncul sekarang? Mbak Sofi ingat dulu zaman Orde Baru BKPM itu memang fungsionalnya ya atau kedudukannya itu hampir sama dengan Kementerian Teknis karena terkoordinasi di seluruh daerah. Nah, ini yang membedakan. Jadi ini yang harus dipahami. Jadi kalau ini nggak dipahami berarti nanti pembentukan BKPM, transformasi BKPM menjadi kementerian ini nggak menyelesaikan apapun gitu. Jadi harus nanti diperkuat. Ya harus diperkuat itu bagaimana koordinasi antar kementerian teknis dengan daerah. Karena ini yang selalu dikeluhkan oleh investor, di mana dia investor ini kan investasi ini kan pasti lintas sektor, lintas daerah. Nah, kalau ini lintas daerah, ini seperti mengurus dua negara gitu. Karena antar daerah saking berbedanya gitu. Nah, ini yang harus benar-benar dikoordinasikan. Maka kalau ini mumpung ya kelembagaan baru ini benar-benar belum final, menurut saya yang paling utama jangan kementerian negara lagi. Nanti jatuhnya kayak Kementerian UMKM nggak punya kewenangan yang benar-benar teknis. Tapi kan? Kalau mau Kementerian Teknis, seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian ini sehingga mampu benar-benar mempunyai kewenangan eksekusi. Karena ini kan butuh kecepatan. Jadi Omnibus Law kemarin kan penyederhanaan dan juga debirokratisasi ini butuh eksekusi cepat.
Ya, ya. Selama ini saling lempar. Jadi kalau ada bottlenecking ketika persetujuan investasi Kelihatan, Gila. diberikan oleh BKPM, maka realisasi ini kemandekannya di mana ini tidak mampu lagi dijangkau oleh BKPM. Oke. Nah, sehingga kalau BKPM mempunyai kewenangan ini, maka mereka langsung punya kewenangan untuk berkoordinasi dengan kementerian-kementerian teknis yang masih menjadi minimal Kementerian Investasi ini bisa menjadi the bottlenecking dari persoalan-persoalan kendala investasi selama ini. Jadi intinya adalah soal kewenangan eksekusi ya kalau Bu Eni bacanya ya. Tapi jadi utamanya di persoalan kewenangan eksekusi dan koordinasi itu. Karena itu yang menyebabkan timpang tindih ya. Jadi peraturan-peraturan investasi itu tumpang tindih dan sebagainya. Oke. Dan tidak ada kepastian keseragaman regulasi. Oke, kalau kemudian nanti prosesnya tepat, seperti yang diharapkan oleh Bu Eni, kementeriannya berupa teknis, kemudian memang punya kewenangan eksekusi, apakah menurut Bu Eni bisa jadi solusi apa yang selama ini dikeluhkan oleh Presiden Jokowi bahwa investasi di kita tuh jelimet, ribet, perizinannya susah? Minimal sudah ada terobosan kelembagaan. Jadi kelembagaan ini kan fungsinya mengorganize kan, mengkonsolidasikan, mengintegrasikan. Nah, minimal sudah ada pilotnya, sudah ada yang sebagai dirijen gitu dari upaya untuk mengkonsolidasikan investasi ini sudah tepat. Jadi kalau nanti investasi ini nggak jalan, investasi tidak sesuai dengan target, Presiden langsung bisa memanggil kepala BKPM. Kalau hari ini nggak bisa, gitu. Jadi ada yang bertanggung jawab secara dari urusan investasi ini sudah jelas yang bertanggung jawab siapa. Ya, Bu Eni, tadi pertanyaan yang sama saya berikan kepada Mbak Putri. Kalau Bu Eni, menurut Bu Eni berarti ini di bawahnya Pak Luhut lagi kan ya? Ya terserah. Kalau sebenarnya kan Menteri Koordinator itu, ya Menteri Koordinator Investasi itu kan juga ekonomi. Jadi ini agak spesial di kabinetnya Pak Jokowi ada Menko. Ini dua. Jadi Menko itu fungsinya koordinasi. Kalau koordinasi itu untuk urusan yang sama, dua. Ini sebenarnya sudah nggak efisien gitu. Kalau mau seperti dulu kelembagaan kita kan yang namanya Menko Perekonomian itu ya Menko Perekonomian gitu. Nggak perlu, karena investasi itu ya masuk ke perekonomian gitu, itu jauh akan lebih efisien gitu. Ini yang juga harus dipikirkan oleh pemerintah nanti masuknya kemana begitu ya? Ya, mumpung ini benar-benar kan, kalau benar-benar ya sekaligus termasuk tadi tidak perlu ada Menteri Investasi dan Kepala BKPM, nggak perlu lagi. Menteri Investasi saja. Ya. Mbak Putri, kalau dari perbincangan dengan pemerintah antara DPR dan juga pemerintah, kira-kira proses selanjutnya setelah ini apa? Ya. Tentu tadi yang sudah saya sebutkan ya, Kepresnya nanti akan disusun dan tentu nanti bidang tugas dan seperti apa saja yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Eni juga kewenangannya itu stretch-nya itu akan ditentukan di situ. Cuman harapan kita di DPR RI itu sebenarnya pemerintah bisa mengkaji lebih dalam tentang Kementerian Investasi ini secara dengan hati-hati dan akuntabel. Jadi tumpang tindih yang tadi sudah Bu Eni sampaikan dengan sangat mendalam cakupan tugas fungsi, proporsionalitas beban tugas dan juga struktur organisasi, memastikan tidak ada ketergantungan dengan tugas-tugas dari kementerian lain juga itu menjadi sangat penting gitu. Jadi bisa benar-benar memberikan solusi untuk pengelolaan investasi yang benar di satu kementerian ini. Semoga memang berjalannya secara baik begitu ya, supaya tadi pemangkasan betapa ribetnya izin di Indonesia itu bisa benar-benar terjadi. Saya mau cek lagi apakah Bung Angga masih bersama kami? Oke, tampaknya terputus. Saya masih punya pertanyaan sebenarnya untuk Bung Angga. Kita coba lagi untuk menghubungi Bung Angga. Tapi Mbak Putri, kalau dari pemerintah sendiri ada tidak yang disampaikan ke DPR setelah nanti kementerian ini terbentuk, target yang secara konkret apa yang ingin dicapai? Ya, kalau dari kita sebenarnya pembahasannya baru di level badan musyawarah kan. Cuman beberapa hal dari kita DPR yang kita soroti juga Kementerian Investasi ini nanti harapannya bisa menurunkan angka ICOR kita atau incremental capital output ratio karena Indonesia masih relatif sangat tinggi di level 6 dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Dan hal inilah yang kemudian menjadi tantangan ke depan yang tadi sudah disampaikan Bu Eni dengan sangat mendalam juga dari perbaikan sisi kualitas,
birokrasi perizinan, kapasitas sumber daya manusia, sampai dengan sistem logistik. Jangan sampai nanti setelah pandemi ketika investasi mulai berlari kencang lagi pindah ke negara sebelah karena ICOR kita masih rendah begitu ya. Tinggi, masih tinggi, bukan rendah. Oh, masih tinggi maksudnya. Iya, Oke. tinggi. Dan memang ini kan juga jadi upaya turunan dari reformasi secara struktural dari Undang-Undang Cipta Kerja yang tadi sudah Mas Angga jelaskan juga gitu, yang dapat menjadi stimulus nantinya untuk masuknya investor asing lewat foreign direct investment atau FDI maupun investasi dalam negeri. Oke, saya beralih ke Bung Angga. Bung Angga, Anda kan Wakil Ketua HIPMI, lalu tercatat juga sebagai anggota Komite Investasi BKPM. Saya nggak mau sebut nama nih, kira-kira sosok seperti apa yang pantas nantinya jadi Menteri Investasi? Ya udah ada kepala BKPM kan langsung dilanjut aja. Langsung saja ya? Iya. Biar Oke, jadi Bung Bahlil menurut Anda pantas jadi Menteri Investasi ya? Ya selama ini kinerjanya dan KPI yang diberikan Presiden tercapai, saya rasa dengan peningkatan status kelembagaan ini bisa lebih speed up dan lebih cepat lagi untuk merespon perubahan-perubahan yang ada. Dan saya juga ingin menambahkan apa disampaikan oleh Mbak Eni, memang kan kalau BKPM kan dulunya hanya posisinya mengkoordinasi penanaman modal. Sedangkan dalam proses beberapa tahun belakangan ini, ya itu tadi ada PTSP tadi, PTSP pusat kan, berfungsi sebagai PTSP pusat. Jadi itu dengan menjadi Kementerian Investasi ini adalah menggabungkan fungsi koordinasi penanaman modal dengan proses-proses perizinan yang ada di baik di pusat maupun di daerah. Jadi saya rasa langkah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sudah tepat dan mudah-mudahan ya ke depan speed up kita dalam merespon investasi ini bisa lebih cepat lagi. Apapun yang membuat segalanya lebih efektif, terutama untuk kali ini investasi tentu akan didukung. Semoga nanti berjalan dengan lancar dan sesuai dengan. Silakan sedikit saja Bu Eni. Iya. Jadi ini kan tujuan mulia ya, tapi jangan sampai ada pertanyaan publik kok rasanya kok ujuk-ujuk gitu, karena kita tidak pernah mendengar sama sekali diskursus publik mengenai pembentukan Kementerian Investasi ini. Nah, mudah-mudahan ini direspon betul dengan DPR, jangan sampai nanti ada kecurigaan. Kalau secara substansial pasti kita dukung karena ini bisa menjadi instrumen untuk meningkatkan kewenangan atau eksekusi investasi gitu. Tapi jangan sampai ya walaupun ini tujuannya bagus gitu, tetapi publik melihat kok ini keputusan diam-diam gitu. Ya. Oke, Bu Eni terima kasih, Mbak Putri, terima kasih Bung Angga juga sudah meluangkan waktu untuk Sapa Indonesia Malam. Sehat terus, sampai jumpa lain waktu.